Om Swastiastu. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Mang Krisna, saya selaku pembicara pertama dari tim Pro sangat setuju dengan adanya musik kali ini. Dewan Juri yang terhormat, seperti kita ketahui, perkembangan teknologi di Indonesia sangatlah begitu pesat. Sejak teknologi ini muncul pertama kali di Indonesia, berbagai alat sarana yang biasa kita jumpai, salah satunya ialah alat komunikasi, yakni internet dan juga handphone, membuat remaja merasa dimudahkan dalam berbagai hal kehidupan. Remaja yang kami masukkan di sini ialah rentan usia 12 sampai 15 tahun atau siswa menengah pertama atau SMP. Memang sangat bagus bagi para remaja karena bisa menambah wawasan di internet. Kita dapat dengan mudah menemukan seluruh informasi yang sangat penting diketahui oleh remaja. Inilah teknologi komunikasi yang memungkinkan tersebarnya seluruh informasi dalam kualitas yang hampir sempurna dan waktu yang sangat cepat. Namun, tidak sedikit pula yang merugikan kehidupan mereka. Adanya teknologi modern seperti internet, gadget, dan juga fasilitas game online bisa berdampak buruk bagi kehidupan remaja. Dampak buruk yang kami maksudkan di sini adalah akan mengganggu proses tumbuh kembang remaja di usia belia, baik dari segi aspek nilai interaksi, kemudian nilai karakter, kemudian secara psikologis. Dikarenakan tidak adanya fitur pada gadget yang sesuai dengan usia anak remaja. Sehingga inilah muncul musik yang kita perdapatkan pada hari ini. Baik Dewan Juri yang terhormat, adapun mekanisme yang kami bawakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah tidak memberikan anak remaja untuk bermain gadget, karena hal ini akan mengganggu proses tumbuh kembang remaja ketika beranjak dewasa, di mana pada hal ini, emosi anak remaja dikategorikan tidak terkontrol. Peran orang tualah sangat berperan penting dalam proses tumbuh kembang yang akan mengarahkan serta mendidik anak remaja untuk berpikir, berperilaku, dan bertindak yang sebagaimana mesti norma yang berlaku di masyarakat, sehingga tidak terjadi penyimpangan norma. Seperti kasus yang ada di Jakarta Pusat pada tanggal 9 Maret 2020, akibat siswa SMP diberikan kebebasan penggunaan gadget dan juga melihat informasi di internet, mengakibatkan satu orang ditikam akibat terinspirasi dari film horor yang berjudul Red. Baik Dewan Juri yang terhormat, masuk kepada argumen kami yang pertama, namun sebelumnya izinkan saya selaku pembicara pertama akan menjelaskan dampak buruk penggunaan gadget pada anak remaja dari aspek psikologis, kemudian pembicara kedua, Putu Mahendra, akan menjelaskan nilai karakter serta interaksi sosial yang terganggu jika remaja asik menggunakan gadget, kemudian pembicara ketiga, Yuni, akan merangkum seluruh argumen serta memberikan contoh yang akan meyakini bahwa memang dampak teknologi akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial pada anak, remaja khususnya. Baik Dewan Juri yang terhormat, masuk pada argumen kami yang pertama, yakni dampak buruk penggunaan gadget pada usia remaja dari aspek psikologis. Pada aspek psikologis, saya mempunyai 3 poin. Yang pertama, mereka akan sibuk dengan dunia sendiri atau ketergantungan, sehingga tidak tertarik lagi melakukan aktivitas lain seperti menggambar, melukis, dan lain sebagainya. Penelitian dilakukan oleh Ahmad Ramadan dan kawan-kawan pada tahun 2017 mengemukakan bahwa angka anak remaja ketergantungan pada gadget mencapai 52%. Angka ini diperkirakan akan terus naik seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, yang pasti akan menghilangkan aktivitas layaknya anak remaja dahulu, yakni menulis, menghitung menggunakan sempoa, serta melukis menggunakan krayon ataupun pensil warna yang memang bagus jika dilakukan selagi masih remaja untuk tumbuh kembang otak si anak remaja. Kemudian pada poin kedua, bermain gadget juga akan mempengaruhi perilaku bahkan mental anak, yakni anak remaja akan lebih mudah tersinggung dan juga cepat marah jika orang tua mengambil ataupun tidak memberikan gadgetnya kembali. Pada jurnal kedokteran Universitas Diponegoro, tingkat penghubungan penggunaan gadget terhadap emosi anak remaja mencapai 65,3% pada tahun 2017. Bukan tidak mungkin, angka ini akan kian bertambah seiring pertambahan tahun dan juga zaman, yang tentu akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial remaja ke depannya. Pada poin ketiga, penggunaan gadget menurut Rinkill, yakni psikiater Universitas Hasanuddin Makassar, anak akan lebih malas untuk berpikir karena dengan gadget yang dimainkan lebih mudah daripada mereka harus menggambar menggunakan tangan mereka sendiri. Dilihat pada data statistik Indonesia atau BPS, pada tahun 2019, siswa SMP atau siswa yang mau sekolah, khususnya di SMP, hanya 81,09%, turun 0,29% dari tahun 2008, yakni 81,38%. Pada aspek ini, penggunaan gadget pada usia remaja akan membuat semangat belajar generasi muda kian memudar. Bukan tidak mungkin ke depannya Indonesia akan mencetak generasi yang minim intelektual akibat tidak memiliki pemikiran maju untuk negaranya. Baik, sekian argumen dari saya selaku pembicara pertama dari tim Pro. Saya ucapkan terima kasih.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dewan juri yang terhormat, saya Putu Mahendra dari pembicara kedua di tim pemerintah akan membawakan 2 buah argumen mengenai mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama, nilai karakter remaja dan interaksi sosial remaja. Dewan juri yang terhormat, masuk ke argumen yang pertama, nilai karakter remaja. Saat ini, nilai karakter remaja sedang banyak diperbincangkan. Itu tidak lepas dari gencarnya sosialisasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya memperbaiki karakter generasi muda pada khususnya dan bangsa ini pada umumnya. Sebagaimana diketahui bahwa karakter bangsa ini tengah terdegradasi. Nilai-nilai karakter mengalami degradasi. Yang kami maksudkan pada usia remaja adalah nilai gemar membaca dan nilai kejujuran. Dewan juri yang terhormat, kemajuan teknologi mengakibatkan remaja lebih mudah mengakses maupun menyebarkan berita. Para remaja belum mengetahui pasti kebenaran berita tersebut. Dikarenakan saat ini remaja memiliki kebiasaan hanya membaca berita dari judulnya saja. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 yang rajin membaca. Dewan juri yang terhormat, jadi bisa dilihat bagaimana terdegradasinya minat baca yang ada di Indonesia, khususnya para remaja. Apa akibatnya? Akibatnya ialah munculnya banyak kasus hoax yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sejalan dengan yang dikatakan pembicara pertama kami bahwa remaja saat ini asik menggunakan gadgetnya, lebih cenderung malas untuk berpikir. Mereka akan sibuk dengan dunianya sendiri atau mengalami ketergantungan sehingga tidak tertarik lagi melakukan aktivitas lain seperti membaca buku. Tentu ini akan mempengaruhi nilai karakter kejujuran. Kenapa? Karena masih banyaknya praktik mencontek dan perjokian di kalangan siswa. Dewan juri yang terhormat, perjokian merupakan orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan berupa uang. Akibatnya, remaja akan berpikir bahwa ada jalan instan, kenapa harus ribet? Seperti itu. Nah, Dewan juri yang terhormat, masuk ke argumen yang kedua, yaitu mengenai interaksi sosial. Penggunaan smartphone yang semakin berkembang di kalangan remaja ini menimbulkan berbagai macam perubahan sikap dan perilaku di kalangan remaja itu sendiri. Remaja lebih memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang berada dalam komunitas pengguna smartphone saja. Kecenderungan ini merupakan kondisi yang memprihatinkan karena ditinjau dari usia sekolah mereka. Di usia yang masih labil, mereka seharusnya terbiasa dengan bergaul dan berkomunikasi secara langsung dengan teman atau orang lain di lingkungan sosialnya. Dari pernyataan yang saya jelaskan tadi dan didukung dengan adanya jurnal Ijtimaiyyah, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN yang dilakukan pada bulan Juli sampai Desember 2018 mengenai remaja di Desa Dayah Meunara, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara. Disebutkan bahwa remaja di desa tersebut sekarang tidak lagi peduli dengan lingkungan yang di lingkungan sekeliling karena mereka terlalu sibuk menyendiri dengan handphonenya. Bahkan untuk menjalin silaturahmi secara face to face tidak lagi dilakukan. Desa tersebut merupakan desa yang notabene penduduknya selalu mengedepankan silaturahmi dan kebersamaan dalam semua hal, dari kalangan orang tua, pemuda, remaja, anak-anak, baik kaum bapak maupun kaum ibu-ibu. Namun sekarang di kalangan remaja, silaturahmi dan kebersamaan sudah semakin berkurang seiring hadirnya teknologi canggih berupa handphone. Kebersamaan tersebut tidak lagi terwujud disebabkan kesibukan dengan handphone. Nah, dari 2 buah argumen yang telah saya bawakan tadi, bisa dibayangkan bagaimana pengaruh buruk teknologi terhadap kehidupan sosial remaja. Nah, Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui juga bahwa sekarang Indonesia mendapatkan bonus demografi, yang artinya apa? Usia produktif lebih tinggi daripada usia tidak produktif, di mana usia remaja saat ini lebih banyak, dan remaja saat ini akan berpengaruh terhadap Indonesia ke depannya. Dan jika kebiasaan remaja saat ini terus-menerus dibiarkan, akan berdampak buruk bukan hanya pada remaja tersebut, bahkan akan pada bangsa ini sendiri. Sekian dari saya dan terima kasih.
Selamat pagi kepada Dewan Juri yang terhormat, saya Yuni Udastuti sebagai pembicara ketiga dari tim Pro sangat setuju dengan mosi kali ini. Seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama kami, pembicara pertama sudah membawakan mekanisme dan batasan-batasan mengenai hal tersebut, yaitu tidak memberikan gadget kepada anak remaja. Kenapa demikian? Karena dapat mempengaruhi perkembangan yang bisa berdampak buruk bagi diri mereka sendiri. Selain itu, pembicara pertama kami sudah menjelaskan argumen yang dilihat dari aspek psikologis. Dewan Juri yang terhormat, dalam aspek psikologis ini, pembicara pertama membawakan 3 poin. Poin pertama yaitu teknologi dapat mempengaruhi semangat belajar remaja yang semakin memudar. Contohnya saja, ketika mereka sedang asik bermain gadget, mereka lupa belajar, bahkan mereka sampai lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Poin yang kedua yang dibawa oleh pembicara pertama kami yaitu remaja cepat tersinggung dan marah ketika remaja tersebut sedang asik bermain game online. Contohnya di Lampung, 2 remaja tega membunuh temannya sendiri lantaran masalah game online pada 19 Mei 2020 lalu. Poin yang terakhir yang dibawa oleh pembicara pertama kami yaitu remaja menjadi malas untuk berpikir. Salah satu contohnya ketika mereka menggunakan gadget dan bisa mengakses internet, mereka akan menggunakan Google tanpa mereka harus berpikir lagi. Dewan Juri yang terhormat, pembicara kedua kami membawakan 2 argumen. Argumen yang pertama yaitu nilai karakter remaja dan argumen yang kedua yaitu interaksi sosial antar remaja. Untuk nilai karakter yang ditekankan pada pembicara kedua kami yaitu menurunnya minat baca. Kenapa demikian? Karena remaja sekarang enggan untuk membaca keseluruhan berita. Mereka hanya membaca judulnya saja, bahkan mereka tidak mau membaca sama sekali. Sehingga mereka menyebarkan berita hoax, bahkan mirisnya sampai menjadi korban hoax di kalangan remaja. Contohnya seperti di daerah NTT. Ada siswa SMP yang menyebarkan video hoax mengenai COVID-19 ini. Tentunya sangat miris sekali, Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, pembicara kedua kami juga menekankan menurunnya nilai kejujuran. Kenapa bisa demikian? Karena kebiasaan remaja yang umumnya menggunakan teknologi serba canggih sehingga hasilnya cepat dalam memperoleh sesuatu. Karena kecanggihan teknologi ini, muncullah jasa perjokian. Dengan bantuan teknologi, remaja mencari tahu mengenai informasi-informasi perjokian tersebut yang bertujuan untuk membantu mereka pada saat ujian sekolah maupun ujian nasional nantinya. Contohnya saja di SMP salah satu di Jawa Timur. Mereka menggunakan perjokian yaitu modusnya menggantikan 6 orang peserta UN yang dengan imbalan 100.000 per mata pelajaran. Dewan Juri yang terhormat, selain perjokian, nilai kejujuran berikutnya adalah mencontek. Budaya mencontek sudah melekat dari dulu di Indonesia, apalagi di kalangan remaja. Kebanyakan remaja malas untuk berpikir sehingga mereka mencontek pekerjaan temannya sendiri. Contoh saja salah satu SMP yang ada di Medan. Mereka mencontek saat ujian nasional ya sehingga mereka ditangkap oleh tentara. Sedangkan argumen yang kedua yaitu interaksi sosial. Banyak remaja sekarang yang lebih mementingkan gadgetnya dibandingkan teman-temannya sendiri. Contohnya saja yang kita sering ketahui yaitu pada saat mereka melakukan ekstrakurikuler, mereka lebih mementingkan gadgetnya dibandingkan teman-teman yang ada di sampingnya, sehingga mereka seperti orang yang bermusuhan. Baik Dewan Juri yang terhormat, demikianlah kesimpulan dari argumen pembicaraan pertama dan kedua dari tim kami. Argumen tim kami sangat tepat dan sangat relevan untuk diterapkan pada mosi kali ini. Dilihat dari pemaparan pembicara pertama kami, sudah sangat jelas membawakan mekanisme dan batasan, serta pembicara kedua kami juga sudah jelas dalam membawakan argumen. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu, Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan sekalian, jadi pada perdebatan kali ini, sudah selayaknya kami dari tim Pro
layak untuk mendapatkan poin pada perdebatan kali ini. Kenapa demikian? Karena tim kami selaku tim pro sudah menjelaskan terkait mekanisme secara detail. Kemudian dari tim pro juga menjelaskan kenapa mereka setuju dengan adanya musik kali ini. Dilihat dari faktor argumen, mereka telah menjelaskan argumen secara detail, berlengkap dengan data-data yang mereka bawakan, baik dari aspek psikologi, kemudian pembicara kedua saya juga telah menyanggah pembicara pertama dari tim kontra, serta menambahkan argumen dari aspek nilai karakter serta interaksi sosial, dan juga telah membawa data yang memang relevan. Kemudian pembicara ketiga saya juga setelah membabat habis sanggahan dari tim kontra, dan juga pembicara ketiga saya menambahkan contoh-contoh nyata bahwa memang penggunaan gadget ataupun teknologi khususnya di remaja Indonesia sangat memprihatinkan. Adapun kelemahan dari tim kontra, yakni tidak menjelaskan secara detail mekanisme yang mereka bawakan. Kemudian pada argumen pembicara 1, 2, 3 dengan gagah beraninya mengatakan seluruh argumennya itu relevan digunakan, namun perlu diingat ya juri yang terhormat serta rekan-rekan sekalian, argumen ini muncul berkat data-data yang tersedia. Nah, inilah kelemahan dari tim kontra, tidak membawakan data serta itu hanyalah asumsi mereka saja. Jadi pada perdebatan kali ini, kami selaku tim pro sangat layak dan pantas mendapatkan poin dan juga kemenangan mutlak. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.